Suasana lengang nampak pada sekolah dasar di Desa Cilimushide, Cibatu, Garut, Jawa Barat. 8 bulan sudah, sekolah ini kosong, ditinggalkan murid-muridnya, buntut dari merebaknya virus corona. Sementara, sistem pembelajaran jarak jauh, daring, luring, atau yang semacamnya, sampai saat ini masih belum diketahui efektivitasnya. Pandemi COVID-19 membuat anak sekolah harus melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh. Tapi sayangnya sistem pembelajaran yang ada seringkali kurang efektif. Inspirator kita hari ini memberikan solusi nyata dengan kuota murah, sistem pembelajaran jarak jauh yang lebih efektif, dan juga penghapusan area-area blank spot yang seringkali menjadi masalah bagi area-area terpencil. Terdorong untuk membantu pendidikan di desanya, warga Cibatu Garut, Budi Hermawan, membuka pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ia khawatir sistem pembelajaran online sekarang ini akan menghasilkan generasi yang hilang suatu saat nanti. Karena itu, ia menggerakkan sekolah di desanya untuk kembali belajar. Uniknya, sistem PJJ yang ia kenalkan ini bisa dilakukan secara 2 arah dengan menggunakan pesawat televisi. Pemirsa, di tangan Pak Budi, pembelajaran jarak jauh yang efektif tidak selalu membutuhkan alat-alat yang canggih dan mewah. TV tabung seperti ini pun bisa disulap menjadi media pembelajaran yang sangat efektif dan efisien. Ini kira-kira apa sih yang bikin Bapak kepikiran untuk menggunakan TV tabung seperti ini untuk media pembelajaran anak-anak? Jadi gini, kemarin kita berpikir keras ya. Gimana caranya, kan tidak semua warga punya TV yang bagus, Smart TV, LED atau yang besar-besar. Banyak masyarakat kita yang masih pakai TV seperti ini. Nah, jadi kita berpikir keras gimana caranya kita bisa transmit juga ke TV yang seperti ini. Jadi alhamdulillah setelah 1-2 hari kita dapat caranya, dan kita bisa memanfaatkan TV apapun sebagai media pembelajaran. Gurunya sendiri tetap mengajar dari sekolah, sementara murid-muridnya belajar secara berkelompok di rumah. Meski hanya lulusan SMEA, Budi mampu merangkai pesawat televisi yang terhubung dengan handphone, mic, dan sambungan internet murah. Dengan cara seperti ini, maka murid tidak harus punya laptop, handphone, dan kuota internet untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu mengenai dalam belajar pembelajaran jarak jauh. Beberapa murid yang ikut PJJ mengaku senang bisa kembali belajar meski tidak sepenuhnya sama seperti sedia kala. Mereka beralasan sistem PJJ seperti ini cukup baik karena bisa langsung berinteraksi dengan gurunya. Pelajaran apa yang Zakia paling suka? Matematika. Kenapa suka matematika? Karena melatih logika. Budi memang menggunakan aplikasi Zoom untuk PJJ-nya ini. Tapi tantangan terbesarnya adalah saat ia harus menggabungkan sistem audio-video pada televisi dan handphone. Namun setelah gagal dengan beberapa kali eksperimen, akhirnya ia berhasil membuat PJJ yang murah tapi tetap berkualitas. Jadi pas waktu awal kita coba buat, ini dia pakai TV digital, pakai TV yang Smart TV, udah selesai. Setelah saya pasang, nggak bisa ngobrol. Terus gimana dong itu? Jadi dari situ kita coba untuk memisahkan antara audio dan video dari handphone tersebut. Jadi setelah kita pisahkan, baru kita masukkan lagi dalam satu media yang sama, inputnya bareng.
Guru SD Cilimus Garut, Dian Andriani, menilai PJJ ciptaan Budi Hermawan itu cukup membantu pekerjaannya. Pasalnya, siswanya jadi cepat paham dengan adanya alat bantu tulis yang sangat penting untuk memahami pembelajaran seperti matematika. Ibu, udah berapa lama nih menggunakan aplikasi sistem yang digagas oleh Pak Budi dan kawan-kawan? Ya, kurang lebih 1 bulan ini. 1 bulan ini ya, dan udah mulai terasa belum nih dampak positifnya? Dan bisa diceritakan ke pemirsa semua di rumah? Ya, terasa banget soalnya dengan adanya aplikasi ini, karena sebelumnya kan kita belajar hanya lewat WA atau Zoom yang nggak cuma bisa tatap muka seperti ini aja. Kalau kita menerangkan, apalagi menerangkan matematika, itu susah ya, anak sulit dimengerti. Nah, dengan adanya aplikasi ini, kita langsung kan bisa menulis di whiteboardnya kan di situ. Nah, jadi anak-anak bisa memahami gitu dan mengerti gitu apa yang saya terangkan, seperti halnya belajar di sekolah gitu ya. Selamat pagi anak-anak Indonesia, selamat datang kembali di Sekolah Rumah Pohon. Halo adik-adikku sayang di seluruh Indonesia, yuk kita bersama-sama bermain, belajar, bernyanyi dan bercerita, berkreasi tanpa batas dan semakin kreatif. Bersama Klub Rumah Pohon setiap Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Di Tidur Guru kita bisa lihat seperti ini. 14 Oktober ada kegiatan apa, 15 September misalkan ada kegiatan pentas seni. Tujuan Budi Hermawan membuka layanan pembelajaran jarak jauh itu antara lain adalah untuk mewujudkan impiannya, menjadikan Cilimus Hideng sebagai kampung teknologi. Karena itu, ia gencar melakukan pelatihan PJJ pada guru-guru agar mereka lancar mengajar secara online dan tidak gaptek. Pak, bisa diceritakan kelebihan dari sistem yang Bapak gunakan dibandingkan sistem pembelajaran jarak jauh yang lain? Oke, kelebihan dari sistem yang kita punya atau yang kita pilih adalah sistem ini benar-benar learning manageable. Jadi ada absennya, ada nilainya, ada tugasnya, ada tatap mukanya. Itu udah lengkap semua di situ, di dalam satu sistem. Bapak Ibu Guru bisa lihat hasil siswa, status ujian dan nilai ujian siswa. Saya berkesempatan mencoba layanan PJJ hasil inovasi Budi Hermawan ini dan berkomunikasi dengan para guru. Pemirsa, tadi kita sudah dengar kelebihan-kelebihan dari sistem yang digunakan aplikasi yang digagas oleh Pak Budi dan kawan-kawan. Sekarang mari kita buktikan kelebihan-kelebihan tersebut. Selain pembelajaran jarak jauh, Budi juga punya program lain, yakni internet murah. Hanya Rp33.000 per bulan. Hal ini bisa terjadi karena Budi punya internet service provider, Bumka, yang ia dirikan pada bulan Juli 2020 yang lalu. Benar, meski ada di desa terpencil, Budi memiliki ISP sendiri. Inilah uniknya. Namun ISP-nya itu non-profit, sehingga ia bisa membuat program internet murah untuk para tetangganya. OT yang berjalan hari ini bagaimana, Bu? Manfaatnya sudah terasa belum sampai sesi ini? Di tengah pandemi corona seperti sekarang ini, internet murah ala Budi ini direspon sangat baik warga Cilimus. Mereka bersyukur bisa menghemat pengeluaran untuk pembelian kuota dan cukup hanya dengan Rp33.000 per bulan karena adanya Bumka. Pasalnya, kuota internet saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi warga desa terpencil sekalipun. Namun alhamdulillah setelah ada Pak Budi dan dia membuat internet murah,
Sehingga mereka itu terbantu sekali gitu ya. Dimana bisa terbantunya dengan 33.000 saja mereka bisa memakai internet sekenyangnya itu sampai keriting jarinya gitu, nggak habis-habis. Ya, gitu. betul. Jadi nggak ada batasan lah, unlimited gitu ya untuk yang 33.000 per bulan ini. Jadi sangat membantu sekali. Meski murah, internet di Cilimus ini cukup tinggi kecepatannya, sehingga tidak merepotkan pelanggannya, baik untuk mengunduh ataupun mengunggah video. Karena itu, internet 33.000 ini bisa dimanfaatkan juga untuk usaha. Kalau secara pribadi saya langsung dites sendiri gitu ya intinya. Alhamdulillah sama aja gitu, kecepatannya tidak ada loading gitu, paling ya gangguan aja gitu. Untuk download dan upload video? Download, saya sering download juga, saya juga sering download di YouTube gitu kan. YouTube musik saya gitu. Karena musisi juga ini. Musisi, saya musisi. Cepet Pak, cepet. Ya. Jadi nggak ada lemot gitu? Tidak ada. Salah satu contoh usaha mikro yang memanfaatkan internet murah adalah penjual seblak, Ida Rosmayanti. Memanfaatkan internet murah, ia bisa meningkatkan omset dagangan seblaknya. Kendati belum terjangkau layanan GoSend atau GrabFood, seblaknya bisa laku terjual hingga keluar desa. Pak Ibu, dengan adanya program dari BUMK dengan internet murah Rp33.000 per bulan, ini berpengaruh nggak ke bisnis seblak Ibu? Alhamdulillah, semakin lancar gitu setelah ada ini Tungka ini. Semakin lancar, terus untuk omsetnya nambah nggak Bu? Alhamdulillah nambah. Selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan program belajar dari rumah. Saksikan program belajar dari rumah Senin hingga Minggu. Kabupaten Garut, saat ini masih terdapat 70% area yang tidak terliput sinyal internet alias blank spot. Perusahaan ISP swasta tidak tertarik untuk membuka jaringan di sana karena tidak menguntungkan. Di pihak lain, warga tidak bisa membuka jaringan internet sendiri karena dilarang undang-undang. Prihatin dengan kondisi ini, Budi mencoba memasang jaringan internet untuk mengurangi area blank spot. 1 meter, 2 meter kurang terus 2,5 meter. Kita 50 meter mah udah nyampe. Tadi itu mah 70 meter mah ya. Budi menggunakan kabel fiber optik di Gunung Jampang, 130 km dari tempat tinggalnya, untuk proyek sosialnya itu. 8 akses point ia pasang di desa tersebut dengan bantuan repeated backbone dari Telkom di Bumbulang, Garut. Sementara, servernya ada di ruangan khusus di rumahnya. Nah, berarti kita kembali ke pipa. Paling bagus ini. Jadi kita bisa dari satu arah. Nah, jadi satu arah kita bisa dapat 20 sampai 30. Totally kita 20 kali 4 maksimal 30 kali 4. Untuk menghemat biaya, Budi tidak membeli akses point di toko atau di pabrik, tapi membuatnya sendiri. Dibantu tetangganya yang sama-sama paham elektronika, ia sanggup membuat piranti hotspot ini beberapa unit per hari. Sementara, bahan-bahan yang mereka gunakan, sebagian adalah produk sehari-hari yang tak terduga. Fenomenal. Oke pemirsa, inilah hasil tadi setelah dilarutkan dengan larutan veriklorida. Nah, kenapa harus dilarutkan dengan larutan veriklorida? Agar nanti ada bagian-bagian yang terlarutkan. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini merupakan hasil yang sudah jadinya Pak ya? Nah, ini sudah dilarutkan dengan larutan veriklorida dan juga dioleskan dengan lotion anti nyamuk.
Access point tidak lain perangkat yang menghubungkan server secara nirkabel dengan komputer atau handphone dalam sebuah jaringan yang sama. Uniknya, warga Cilimus belajar membuat alat ini secara otodidak dari internet saja. Oke Pak, boleh diceritain ini lagi proses apa Pak? Ya, kebetulan kita ada proyek untuk pengembangan dalam dunia internet jaringan WiFi. Jadi kita untuk menghemat kos bikin antena sendiri. Bagi warga di daerah terpencil, jerih payah Budi Hermawan dan kawan-kawannya ini sangatlah bermanfaat karena menjadi solusi pada permasalahan mereka dalam mengakses internet. Sementara, imbalan untuk inovasi mereka itu sangatlah ekonomis, hanya Rp150.000 per bulan, dan bisa di-hotspotkan ke banyak orang. Nah pemirsa, inilah akses poin rakitan yang sudah jadi. Bila Anda menemukannya di toko dengan spesifikasi yang sama, harganya bisa mencapai Rp1.500.000 bahkan lebih. Namun di tangan Pak Budi dan kawan-kawan, ini hanya menghabiskan Rp300.000 dan bahkan jarak jangkauannya pun jadi lebih luas, bisa mencapai 200 meter. Karena sangat murah, banyak warga yang mengapresiasi inovasi Budi Hermawan. Pasalnya, problem klasik mereka selama ini, yakni kekurangan kuota internet, bisa diberikan jawabannya. Oke, kalau sebelumnya nih, sebelum adanya PJJ yang digagas oleh Pak Budi dan kawan-kawan, seperti apa sistem pembelajaran jarak jauh yang ada? Kami hanya, ya salah satunya maaf saya sebutkan saja WA mungkin, ya tapi juga ada baru mencoba aplikasi yang digagas oleh Kementerian Agama, yaitu e-learning, dan salah satu yang mungkin yang paling pokok permasalahannya itu tadi Pak, siswa harus punya kuota gitu, yang tidak sedikit itu mungkin, dan harapan ini tentu ya menjadi Pijar ini menjadi satu harapan bagi kami bisa berjalan dengan baik di madrasah kami. Media ekspresi yang bebas dan mandiri. Karya terbaik musisi independen. Indie Style menampilkan Langit Sore. The Other Side bersama host Dwi Andika dan Wiwit Salman. Sebagai penggagas kampung teknologi, Budi Hermawan getol melakukan inovasi. Di antaranya yang terbaru adalah video conference atau VidCon yang dirancang dengan tanpa menggunakan koneksi internet. Ini ia lakukan dengan memanfaatkan jaringan lokal area network atau LAN yang sudah ia bangun di segenap penjuru kampung. Pemirsa, video conference online mungkin merupakan hal yang biasa, tapi di kampung teknologi ini, video conference bisa dilaksanakan tanpa internet dan juga tanpa kuota. Sungguh fenomenal. Karena tidak menggunakan koneksi internet, VidCon ala Budi ini sangat hemat biaya, tidak membutuhkan kuota, dan anti blank spot. Nah, di sini saya ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Di sini contohnya VidCon offline atau tidak menggunakan internet sama sekali. Jadi meskipun kita berada di desa terpencil, tapi kita tidak kalah dari segi teknologi. Kita di sini mempunyai suatu kelebihan, yaitu aplikasinya adalah video call. Yang video call itu dimana biasanya itu kita menggunakan internet sebagai jalur komunikasi antar videonya, tapi aplikasi yang kita pakai ini tidak menggunakan internet sama sekali, atau artinya bisa digunakan secara offline. Proses selanjutnya sudah hampir tidak ada bedanya dengan VidCon lainnya seperti Zoom atau Google Meet. Padahal VidCon dari Cibatu ini tanpa koneksi internet sama sekali. Halo Pak Andan, saya mau bertanya nih.
Ya, bertanya apa? Kalau kita mau nulis, tinggal pijit yang pensil ini, apa gimana? Nah, untuk mau tulis-tulis seperti itu sebetulnya bisa dilakukan di layar sebelah kanan ini, cuman catatannya kalau enaknya itu pakai tablet. Jadi kalau pakai tablet kan enak, bisa pakai pen, jadi ketika tulis-tulis atau gambar-gambar sesuatu itu bisa dilakukan dengan mudah. Tapi kalau misalkan lewat handphone atau lewat laptop sekalipun itu nggak terlalu maksimal karena kita menggunakan mouse. Dapat ilmu dari mana ini tentang kayak gini? Adalah pembelian kuota internet yang dirasa sangat mahal sekali ketika kita menggunakan video conference. Nah, dari situ kita kepikiran bagaimana kalau kita buat aplikasi video conference tanpa menggunakan kuota internet. Maka jadilah aplikasi yang kita pakai saat ini. Di masa pandemi corona seperti sekarang ini, video conference adalah suatu hal yang biasa dan sering dilakukan orang. Namun yang tidak biasa yang saya temukan di dusun ini adalah VidCon yang tidak memerlukan bayaran dan tidak memerlukan jaringan GSM. Tadi saya sudah buktikan ini video conference yang digagas oleh Pak Budi Hermawan dan kawan-kawan, dan ternyata terbukti tanpa internet, tanpa kuota semuanya bisa dilaksanakan, dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi guru dan juga siswa di kampung teknologi ini untuk bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang sangat efektif, sangat inovatif. Singkatnya, dengan banyak temuan ini, Kampung Cilimus Hideng yang dulu dikenal angker menjadi kawasan yang berbeda. Kepada saya, Bapak 5 anak ini menyatakan ia ingin pemerintah lebih melonggarkan regulasi sehingga masyarakat di desa terpencil bisa lebih maju. Oke, Pak Budi, boleh sampaikan harapannya kepada para pemirsa yang menyaksikan di rumah. Harapan apa dulu nih? Harapan untuk bisa berkreasi juga seperti Pak Budi. Harapan saya adalah pemerintah mau membuka perizinan yang agak longgar bagi masyarakat untuk bisa membangun daerah mereka, wilayah mereka, tempat mereka, fasilitas internet sendiri, fasilitas jaringan telekomunikasi sendiri. Tanpa adanya kolaborasi antara warga dan operator, itu nggak mungkin bisa. Temuan dan inovasi Budi sebenarnya masih banyak yang lain. Namun dari tempat pencapaiannya itu saja sudah membuktikan sebutan kampung teknologi yang ia kenalkan memang tidak mengada-ngada dan telah menjadi kenyataan. Pemirsa, Pak Budi membuktikan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih bisa memberikan manfaat untuk sesama. Dengan digagasnya kampung teknologi, internet menjadi lebih mudah, cepat, dan juga bisa diakses oleh siapapun. Dan tentunya ini menjadi kisah inspiratif bagi kita semua. Mengeluh dengan keadaan bukanlah sebuah pilihan, karena ini waktunya bagi kita untuk mengambil peran.